Biografi dan kisah-kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Biografi Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman bin Daud bin Aisyah bin Awid dari keturunan Yahuza bin Yakub sekitar 975 sampai 935 Masehi adalah putra dari Raja Daud. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pada tahun 970 Masehi. Nabi Sulaiman alaihi salam wafat di Rahbaam, Baitul Maqdis, Palestina. Nabi Sulaiman alaihi salam sejak kecil telah menunjukkan kecerdasan dan ketajaman pikirannya. Sulaiman diangkat menjadi raja di kerajaan Israel setelah cukup umur menggantikan ayahandanya yang wafat. Ia berkuasa tak hanya atas manusia, namun juga atas binatang dan makhluk halus seperti jin dan lainnya. Baginda juga dapat memahami bahasa semua binatang. Karena kekayaannya yang berlimpah tak ayal lagi, istana Nabi Sulaiman sangat indah, dibangun dengan gotong royong manusia, binatang, dan jin. Dindingnya terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan, berlian, pasir di taman ditaburi mutiara dan sebagainya. Interaksi Sulaiman dengan jin, binatang, dan lainnya terdapat di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kulla ataina hukma wa ilma wa sahharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan pada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Pada saat itu Nabi Sulaiman dianugerahkan Allah kebijakan sejak remaja. Ia juga memiliki berbagai keistimewaan, termasuk mampu berbicara dan memahami bahasa hewan sehingga semua makhluk itu mengikuti kehendaknya. Ia juga dapat menundukkan jin dan angin sehingga dapat disuruh melakukan apa saja, termasuk mendapatkan tembaga cair yang selalu keluar dari perut bumi untuk dijadikan perkakasa, bangunan istana, benteng, piring-piring besar, dan tungku-tungku. Kebijakan Sulaiman alaihi salam. Kebijakan Sulaiman dapat dilihat melalui berbagai peristiwa yang dilaluinya. Misalnya, beliau coba mengetengahkan ide kepada bapaknya, Nabi Daud alaihi salam, bagi menyelesaikan perselisihan antara dua pihak, yaitu antara pemilik kebun dan pemilik kambing. Pada saat itu pun Nabi Sulaiman alaihi salam naik tahta. Bertitik tolak daripada peristiwa itu, kewibawaan Sulaiman semakin tersebar dan ia juga sebagai bibit permulaan kenabian Sulaiman. Melihat kecerdasan akal yang ditonjolkannya itu, Nabi Daud menaruh kepercayaan dengan mempersiapkannya sebagai pengganti dalam kerajaan Bani Israel. Namun abangnya Absalom tidak merelakan beliau melangkah lebih jauh dalam hierarki pemerintahan itu, malah mendakwa dia yang sepatutnya dilantik sebagai putra mahkota, karena Sulaiman masih muda dan tidak berpengalaman. Karena itu Absalom mau mendapatkan tahta itu dari bapak dan adiknya. Sampai satu ketika Absalom mengistiharkan dirinya sebagai raja sekaligus merampas kekuasaan bapaknya sendiri. Tindakannya itu mengakibatkan huru-hara di kalangan Bani Israel. Melihat keadaan itu, Nabi Daud keluar dari Baitul Maqdis, menyeberangi sungai Jordan menuju ke Bukit Zaitun. Tindakannya itu semata-mata mau mengelakkan pertumpahan darah. Namun Absalom dengan angkuh memasuki istana bapaknya di Bukit Zaitun. Nabi Daud memohon petunjuk Allah supaya menyelamatkan kerajaan Baitul Maqdis daripada dimusnahkan anaknya yang durhaka.
Bagaimanapun kuasa Allah melebihi segalanya, dan ditakdirkan Absalom mati juga karena dia mau bertarung dengan tentara bapaknya. Allah segera memberikan petunjuk kepada Nabi Daud, yaitu memerangi Absalom. Namun sebelum mulai peperangan itu, Nabi Daud berpesan kepada tentaranya supaya tidak membunuh anaknya itu, malah jika boleh ditangkap hidup-hidup. Adapun kisah Nabi Sulaiman dan semut dikisahkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 17, 18, 19 tentang Sulaiman yang melewati lembah semut. Quran surah An-Naml ayat 17 yang artinya, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala-bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Ayat 18 yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Ayat 19 yang artinya, maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Kisah Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman menjadi raja setelah ayahnya wafat. Pada waktu itu ia baru berusia 13 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Sulaiman. Selain sebagai raja yang besar, ia juga sebagai nabi. Keistimewaan Nabi Sulaiman, pikirannya yang cerdas dan ilmunya yang sangat luas. Cerdas dan ilmu yang sangat luas, Nabi Sulaiman dapat berhubungan langsung dengan makhluk lainnya seperti jin, semut, dan burung. Semua makhluk patuh kepada perintahnya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman menyuruh umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Waktu itu Sulaiman alaihissalam berkuasa. Ada seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Ratu Balqis dari kerajaan negeri Sabah. Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Mengetahui akan hal itu, Nabi Sulaiman mengirim surat, dan surat itu dibawa langsung oleh burung hudhud dan disampaikan kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis menjawab surat Nabi Sulaiman. "Aku akan menghadap sendiri," kata Ratu Balqis. Setelah menghadap, ia sangat kagum melihat istana yang besar dan indah, dan ia juga kagum melihat Nabi Sulaiman mengatur kerajaannya dan dengan bijaksana. Akhirnya Ratu Balqis mau beriman. Ia mengakui Nabi Sulaiman sebagai rasul, dan akhirnya dia diperistrikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Waktu Nabi Sulaiman telah meninggal, tak ada jin yang tahu. Mereka terus-menerus bekerja agar menyangka bahwa Sulaiman masih hidup, sebab masih berada pada posisi berdiri sambil berpegangan pada tongkatnya. Sementara itu, mereka terus-menerus membutuhkannya. Kemudian Sulaiman juga berhasil tongkatnya. Tak kala ia rubuh di atas tanah tanpa nyawa,
Jelaslah bagi jin-jin bahwa mereka tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Andai kata mereka mengetahui hal-hal yang gaib, tidaklah mereka akan bertahan lebih lama menganiaya diri dalam siksa kerja paksa yang menghinakan. Quran Surah Saba ayat 14.